Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Utama Samudiro. Saya dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala SMA Negeri 3 Mabang. Nah, tujuan wawancara kami ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang etika di lingkungan kerja di SMA Negeri 3 Mabang. Khususnya dalam hal komunikasi, penggunaan teknologi informasi, lalu penanganan konflik dan penerapan etika kerja. Nah, saya berharap Ibu dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang ini. Terima kasih. Baik, saya siap berbagi tentang apa saja yang akan menjadi pertanyaan dari kalian yang akan mencari informasi tentang etika komunikasi di SMA. Oke, sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan diri Ibu? Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Teresia. Saya Kepala SMA Negeri 3 Mabang sejak 2018 sampai sekarang. Jadi saya rasa itu saja. Oke, terima kasih ya Bu. Jadi Bu, di sini kami akan wawancara tentang etika di lingkungan sekolah SMA Negeri 3, yaitu pertanyaan pertama. Bagaimana Ibu menerapkan etika, komunikasi, dan dengan rekan kerja, atasan, dan bawahan di lingkungan sekolah? Oke, baik. Ini tentang etika komunikasi ya. Ya. Yang pertama, dengan rekan kerja kita berkomunikasi dengan baik, dengan sopan, menjaga privasi juga, menjaga perasaan orang lain juga. Jadi sehingga ketika kita berkomunikasi, rekan kerja kita pun merasa nyaman begitu. Kemudian dengan atasan kita harus hormat kepada atasan, cara berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan tentunya ya, yang sopan dan menjaga privasi juga. Sedangkan di dan bawahan di lingkungan sekolah juga sama dengan kita, walaupun saya atasan dan saya berkomunikasi dengan bawahan harus juga menjaga etika komunikasi, yaitu dengan sopan, kemudian ramah, dan tentunya juga menjaga privasi. Nah, baik Bu. Nah, ini untuk contoh etika terapkan dalam penggunaan teknologi informasi di sekolah Bu, seperti penggunaan media sosial. Bagaimana itu Bu? Nah, ini penggunaan teknologi informasi ya, terutama media sosial. Kita mengajarkan kepada seluruh warga sekolah, apakah guru, tenaga pendidikan, atau mahasiswa, agar menggunakan komunikasi media sosial dengan baik. Apalagi ini tentang etika komunikasi ya. Jadi siswa memang sudah dari dulu diberitahu untuk dalam memposting di media sosial itu menjaga sekali kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, tidak menggunakan bahasa yang menyinggung perasaan orang, apalagi melecehkan atau apapun. Jadi seperti itu. Jadi ini etika dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, baik Bu. Nah, misalnya ada konflik nih Bu di sekolah untuk mengenai etika di lingkungan kerja atau di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sekolah menangani konflik ini Bu? Oke, baik. Nah, ini untuk konflik dan pelanggaran etika di lingkungan sekolah ya. Jika yang melanggar etika adalah siswa, biasa itu yang pertama yang menegur adalah guru yang bersangkutan. Siapa guru yang menemukan siswa yang melakukan konflik ini? Kemudian nanti ada wali kelas, kemudian ada guru BK, ada wakil kesiswaan. Nanti kalau kasusnya sudah sangat berat, barulah naik ke kepala sekolah. Nah, biasanya berupa teguran dulu ya. Teguran secara lisan, kemudian nanti kalau berulang baru secara tertulis. Sama apabila yang melakukannya adalah guru ataupun pendidik, kita akan berkomunikasi dulu. Tentunya kita komunikasikan dulu ya, apa sih akar permasalahannya sampai melanggar etika begitu. Nah, tentunya ada teguran secara lisan dulu, kemudian baru secara tertulis. Baik Bu. Nah, jika ada yang melakukan kesalahan, nah apa konsekuensi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar etika di lingkungan sekolah atau murid yang melakukan kesalahan? Nah, kalau dia melakukan pelanggaran, tadi kalau dia siswa kita tegur dan kita tentunya kita panggil orang tua ya. Demikian pula kalau guru kita tegur dulu secara lisan dan secara tertulis.
kalau memang berat pelanggaran etikanya bisa saja mungkin seperti misalnya dia harusnya naik pangkat nih, kalau misalnya dia pelanggarannya udah berat ya, pelanggarannya sudah berat, jadi bukan lagi sekolah biasanya, jadi kita akan komunikasikan dengan atasan, dengan dinas, mungkin dinas yang akan memberi sanksi, misalnya dia yang tadinya golongannya bisa naik, mungkin sementara diturunkan golongannya. Iya. Betul. Nah, Ibu kan sebagai pimpinan di SMA Negeri 3 Abang ini Bu, sebagai kepala sekolah. Nah, apa peran Ibu dalam menerapkan etika kerja di lingkungan sekolah? Nah, saya sebagai pimpinan yang pertama saya harus menjadi teladan dulu. Kalau saya sebagai pimpinan sudah menjadi teladan, maka akan diikuti oleh bawahan. Tapi kalau saya sendiri tidak menjadi teladan, mungkin sulit sekali bawahan atau kita sulit sekali akan menerapkan etika di lingkungan sekolah. Iya, itu sebagai contohnya. Iya, itu sebagai contoh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, nih bagaimana sekolah mempromosikan budaya etika yang positif di lingkungan sekolah? Nah, cara mempromosikannya biasa kita ada kayak misalnya anak-anak kita kumpulkan, kita berilah semacam pelatihan atau wejangan begitu etika seperti ini, terus kita buat misalnya kode etik untuk siswa, untuk guru kita buat kayak tata tertib lah tentang etika ini. Itu, nah, dan untuk selanjutnya apa saja langkah-langkah yang diambil sekolah untuk mencegah pelanggaran etika di lingkungan kerja? Nah, untuk mencegah, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah, yang pertama adalah kita beritahu dulu tentang tadi itu etika ya, kode etik. Ya. Nah, kalau ada pelanggaran kode etik maka akan diberi sanksi. Jadi dengan adanya kode etik dan dengan adanya sanksi itu salah satu cara mencegah terjadinya pelanggaran etika. Apakah sekolah itu ada mengadakan kegiatan khusus yang mengenai etika? Biasanya kan kita ada rapat ya, Yeah. jadi sosialisasikan etika sebagai guru seperti ini, sebagai pegawai seperti ini, kan ada undang-undang kepegawaian dan sebagainya. Oh iya, baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sekolah menangani kasus pelanggaran etika yang melibatkan pegawai senior ataupun pimpinan? Nah, jadi kalau yang melanggar etika ini senior atau pimpinan ya, kalau senior mungkin masih bisa ditangani oleh kepala sekolah, guru senior ya. Tapi kalau kepala sekolahnya sendiri sebagai pimpinan yang melanggar etika ini bagaimana? Mau tidak mau harus dinas pendidikan sebagai atasan langsung untuk menangani pelanggaran etika berat atau pelanggaran etika. Ibu, untuk pertanyaan terakhir Bu, nah apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pegawai atau siswa tentang pentingnya etika di lingkungan sekolah? Nah, etika ini menurut saya sangat penting di lingkungan kerja bagi pegawai dan bagi siswa di lingkungan sekolah ya. Yang pertama, kalau orang itu memiliki etika, apakah etika komunikasi atau etika yang lainnya, maka orang akan hormat kepada yang memiliki etika ya. Kemudian yang kedua, bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, ketika etika ini semua warga sekolah memiliki etika komunikasi dan sebagainya, maka sekolah itu pasti maju. Itu hanya itu pertanyaan dari kami tentang etika yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih atas penyampaian dan jawaban yang telah Ibu berikan kepada kami. Semoga apa yang Ibu berikan tentang etika yang ada di SMA Negeri 3 ini sebagai contoh untuk pegawai dan siswa yang ada di sini.